Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulia Sari dalam video pembelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal listrik statis, yaitu contoh soal gaya kolom, kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan kapasitas kapasitor. Baik, kita mulai soal yang pertama. 3 buah partikel bermuatan listrik terletak pada satu garis lurus seperti pada gambar. Hitunglah gaya kolom di muatan Q3 akibat 2 muatan lainnya. Baik, sebelum kita menghitung besar gaya kolom Q3, maka kita akan lukis dulu resultan gaya yang bekerja pada Q3. Jadi di sini ada muatan lain yaitu Q1 dengan Q2. Maka kita lukis arah gaya kolom Q3 terhadap Q1 negatif-negatif, maka akan tolak menolak, maka Q3 menolak Q1, artinya arah gaya kolomnya ke kanan, F31 nya. Kemudian Q3 terhadap Q2, karena bermuatannya berlainan jenis, maka akan terjadi tarik menarik, artinya Q3 tertarik ke muatan Q2, yaitu arahnya ke kiri, F32. Nah, untuk menghitung besarnya gaya kolom pada muatan Q3, maka F3 nya kita menggunakan resultan gaya, yaitu F3 sama dengan F31 dikurangi F32, kanan dikurangi kiri. Nah, menghitung F31 kita gunakan persamaan K-Q rata-rata, yaitu K dikali Q3 Q1 per R31 kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q3 itu 4 mikrokolom, negatif abaikan ya. Negatif ini hanya untuk melukis tadi gaya kolomnya, maka 4 mikrokolom setara dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q1 nya 8 mikrokolom setara dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R31 itu dihitung dari muatan Q3 terhadap Q1, jaraknya berapa? 0,2 tambah 0,1 berarti 0,3 meter, 0,3 dikuadratkan, seperti itu. Nah, untuk menghitungnya 0,3 dikuadratkan 0,09, 0,09 dibagi 9 0,01, 0,01 itu setara dengan 10 pangkat min 2. Min 2 dengan min 6 kita coret, berarti sisanya min 4. Min 4 dengan min 6 sisanya min 10. Min 10 dengan 9 sisanya min 1. Maka 4 kali 8 kali 10 pangkat min 1 atau 3,2 Newton. Itu F31 nya. Nah, untuk menghitung F32 sama seperti menghitung F31. K-Q rata-rata, Q3 nya 4 10 pangkat min 6, Q1 nya Q2 ya, ini Q2 nya adalah 3 mikrokolom, berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R32 nya jarak Q3 terhadap Q2 yaitu 0,1, 0,1 dikuadratkan berarti 0,01 kuadrat, berarti di sini 0,01 dicoret dengan 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4, min 4 min 6 min 10, min 10 dengan 9 min 1. Maka 9 kali 4 36, 36 dikali 3 berarti 108 dikali 10 pangkat min 1 10,8. Maka besar F3 nya sama dengan F31 kurang F32, F31 3,2, F32 10,8. Maka nilainya min 7,6 Newton. Tanda negatif ini hanya menyatakan arah ya. Jadi besar gaya kolom pada muatan 3 sebesar 7,6 Newton, arahnya ke kiri atau searah dengan F32. Kemudian untuk soal nomor 2. Muatan listrik Q1 10 mikrokolom, Q2 20 mikrokolom, dan Q3 terpisah seperti pada gambar. Ini gambarnya. Tentukan besar muatan Q3 agar gaya kolom di muatan Q2 bernilai 0. Nah, untuk menghitung gaya besar muatan Q3, maka kita lukis dulu gaya kolom pada muatan Q2 ya, pada muatan Q2 supaya gaya kolom muatan Q2 nya bernilai 0, maka Q3 nya kita ambil muatannya positif. Kenapa? Karena di sini Q2 dengan Q1 positif berarti menolak ya, tolak menolak berarti Q2 menolak Q1, maka arah F21 nya ke kanan. Nah, Q2 dengan Q3 juga positif, sama-sama positif. Agar terjadi tolak menolak, maka arahnya nanti ke kiri F23 nya.
sehingga nanti besar F2-nya itu sama dengan F21 dikurang F23 sama dengan F2. Nah, F2-nya 0, berarti F21 kurang F23 sama dengan 0. Sehingga ini nanti pindah ruas, F23 sama dengan F21. Nah, untuk menghitung F23 kita pakai rumus kakiku rata-rata, berarti kaki 2 Q3 per R23 kuadrat sama dengan kaki 2 Q1 per R21 kuadrat. Kaki 2 dengan kaki 2 kita coret, sisanya Q3. Ini Q3 yang duras kiri, R23 berarti jarak muatan 2 terhadap Q3 0,5 A, berarti setengah A dikuadratkan seperempat A. Kemudian Q1-nya 10 mikrokolom setara dengan 10 pangkat min 5 kolom. Jarak R21-nya yaitu A, berarti A dikuadratkan. Nah, A kuadrat dengan A kuadrat coret, maka Q3-nya seperempat dikali 10 pangkat min 5 atau 0,25 10 pangkat min 5 atau setara dengan 2,5 mikrokolom. Jadi besar muatan Q3 agar gaya kolom di muatan Q2 bernilai 0 yaitu 2,5 mikrokolom bernilai positif. Kemudian untuk soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P. Nah, ini di titik P. Kita ambil 16 mikrokolom ini sebagai titik A, ya, muatan positif. Kemudian 18 mikrokolom itu kita ambil titiknya B, ya. Ini muatan B. Berarti ini muatan A, muatan B. Nah, ini titik P-nya. Nah, titik P-nya sejauh 2 cm dari QA. Nah, karena di sini muatannya positif untuk arah kuat medan, kalau muatannya positif maka arah kuat medannya menjauhi, berarti arahnya ke kanan. Nah, muatan B juga positif, maka arah kuat medannya muatan B itu juga arahnya ke kiri, menjauhi, ya. Sehingga nanti menghitung kuat medan di titik P, EP sama dengan EVA dikurangi EVB. Kanan, ya, yang kanan dikurangi yang kiri, maka EP-nya K dikali QA per R kuadrat dikurang QB per RB kuadrat. Karena rumus kuat medan listrik itu kaki rata-rata, jadi dipengaruhi oleh muatan itu hanya satu. Jadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 16 kali 10 pangkat min 6 kolom, ini dari mikro, ya. Kemudian RA-nya jarak dari titik P terhadap muatan A 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Kemudian QB-nya adalah 18 mikrokolom, yaitu 18 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian RB itu jarak dari titik P terhadap muatan B, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kita jadikan meter. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga kalau kita selesaikan 2 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 4 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 6 sisanya min 2, 16 dengan 4 sisanya 4, 4 kali 10 pangkat min 2 setara dengan 0,04. Kemudian 3 kuadrat itu berarti 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4, min 4 min 6 berarti min 2, 9 di 18 bagi 9 yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 setara 0,02. 0,04 dikurang 0,02 maka hasilnya adalah 0,02 dikalikan 9 kali 10 pangkat 9, maka hasil akhirnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik di titik P yaitu 1,8 10 pangkat 8 Newton per kolom, yaitu arahnya ke kanan karena di sini nilainya positif, ya, maka arahnya ke kanan arah atau searah dengan EVA-nya kuat medan di titik A, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jika panjang sisi sama, ini ada segitiga sama sisinya itu 3 cm dan muatan A sebesar min 2 mikrokolom. Ini muatan A-nya min 2 mikrokolom, muatan B 4 mikrokolom, ini titik C. Nah, hitunglah kuat medan listrik di titik C. Nah, di sini karena dia sama sisi, berarti di sini sudutnya masing-masing 60 derajat. Nah, sebelum kita menghitung kuat medan di titik C, maka kita terlebih dahulu melukis arah kuat medan listriknya. Jadi di sini ada muatan A negatif. Ingat, kalau kuat medan listrik jika muatan itu bernilai negatif, maka arah kuat medannya mendekati muatan tersebut. Artinya di sini arahnya ke kiri, EA-nya. Kemudian EB-nya karena di sini B muatannya positif, di sini ya titiknya tadi C, maka untuk melukis arah EB-nya karena positif berarti menjauhi muatan, berarti arahnya ke bawah. Nah, karena EA dengan EB itu membentuk sudut, ini 60 berarti di sini 120, maka menghitung resultan EC-nya kita tarik dengan menggunakan
resultan jajaran genjang ya. Jadi EC-nya akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 kali EA kali EB cos 120. Nah, kita hitung EA-nya. EA-nya sama, kita hitung menggunakan kaki rata-rata. Jadi K9 kali 10 pangkat 9, QA-nya tadi adalah 2 mikrokolom, 2 10 pangkat min 6. Kemudian RA-nya adalah dari A terhadap titik C itu adalah 3 cm sama sisi ya, berarti 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti di sini 9 bagi 9 habis. 10 min 4 dengan 10 pangkat min 6 berarti min 2. Min 2 dengan 10 pangkat 9 berarti 7. Maka sisanya adalah 2 kali 10 pangkat 7. Nah, menghitung EB sama kaki rata-rata. Berarti ini QB RBC. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya adalah 4 mikrokolom 40 pangkat min 6. Kemudian RBC-nya karena sama sisi berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini sama kita coret, 9-nya kita coret, kemudian min 4 dengan min 6 kita coret hasilnya min 2. Min 2 dengan 10 pangkat 9 berarti 7, maka sisanya adalah 4 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk menghitung EC-nya kita substitusikan dalam persamaan ini. Maka EC-nya sama dengan akar dari EA-nya tadi 40 pangkat 7 dikuadratkan, EB-nya 2 kali 10 pangkat 7 kuadrat plus 2 kali EA-nya 40 pangkat 7, kemudian EB-nya 2 kali 10 pangkat 7, cos 120 adalah min setengah. Min setengah dengan 2 habis nanti ya, jadi sisanya min 1. Min dikali plus kali plus hasilnya min, berarti 4 kali 2 berarti min 8. Kemudian 10 pangkat 7 dengan 10 pangkat 7 berarti 10 pangkat 14. Sehingga 16 ditambah 4 dikurang 8 hasilnya adalah 12 akar 12 kali 10 pangkat 14 atau setara dengan 2 akar 3 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik di titik C adalah 2 akar 3 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Soal berikutnya, 2 muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 30 cm. Kuat medan listrik 0 terletak pada titik berjarak titik-titik. Ini ada 2 muatan A dan muatan B, di mana muatan A dan B ini sejenis, yaitu sama-sama positif. Maka untuk kuat medan listrik sama dengan 0 jika muatan itu sejenis, maka letaknya ada di antara A dan B, Kita ambil saja misalkan titiknya di sini ya. Maka dari titik ini terhadap A kita ambil sebagai jaraknya adalah RA. Nah, kemudian ambilnya titiknya P, maka titik P ini terhadap muatan B, maka sisanya jadi 30 min RA seperti itu. Nah, sekarang penyelesaiannya, kuat medan listrik sama dengan 0 berarti EA-nya sama dengan EB ya. Berarti di sini satu arahnya EA-nya nanti arah ke kanan, EB-nya arahnya ke kiri, berarti berlawanan arah. Jadi kan resultannya negatif, maka nanti karena sama dengan 0 maka EA-nya sama dengan EB. Nah, EA-nya kaki A per RA kuadrat sama dengan EB-nya kaki B per RB kuadrat. Ini kita coretkannya. Kemudian di sini kita tukar QB-nya ya, nanti kita tukar dengan RA. QA-nya tadi adalah 4 per RA kuadrat, kemudian QB-nya 16, RB-nya tadi 30 dikurang RA dikuadratkan. Nah, ini tadi yang Ibu katakan kita tukar tempat 16 dengan RA. Nah, ini kita tukar berarti 4 per 16 karena di sini sama-sama kuadrat, menghilangkan kuadrat berarti akar. Jadi 4 akar 4 per 16 berarti sama dengan RA per 30 min RA. Ini berarti kan coret ini ya, jadi 1 per 4. Akar 1 per 4 itu setengah berarti 2 dikali RA 2RA, di sini 1 kali 30 min RA berarti 30 min RA. Jadi kita pindah ruas, RA-nya 2RA plus RA berarti 3RA, 3RA dibagi 30 berarti RA-nya 10 cm. Nah, kuat medan listrik bernilai 0 terletak pada jarak 10 cm. Di mana letak titik ini? Berarti ada di kanan A ya, di kanan muatan A seperti itu. Kemudian soal berikutnya, sebuah konduktor kulit bola berjari-jari 10 cm. Muatan bola tersebut sebesar 314 mikrokolom. Tentukan kuat medan listrik yang pertama A di permukaan bola, B pada jarak 6 cm dari pusat bola, C pada jarak 20 cm dari pusat bola. Nah, oke, untuk penyelesaian kita lihat di permukaan bola. Kalau di permukaan bola berarti R-nya kan sama dengan R besar, titik ini sama dengan jari-jari. Nah, jari-jari ini 10 cm tadi. Nah, untuk menghitung dia berada di permukaan bola kuat medan listriknya, maka kita gunakan rumus
E sama dengan kaki per jari-jari kuadrat ya. Jadi kalau kita substitusi K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 314 mikrokolom, kita setarakan dengan kolom berarti 3,14 kali 10 pangkat min 4 kolom. Nah, dibagi dengan jari-jari ini 10 cm. 10 cm itu berarti 10 pangkat min 1 meter. Jadi min 1 10 pangkat min 1 dikuadratkan kali sini rumusnya kuadrat. 10 min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2, min 2 dengan 4 maka di sisanya min 2, min 2 dengan 9 maka sisanya adalah 10 pangkat 7. Nah, 9 kali 3,14 maka nilainya adalah 2,83 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, untuk yang B pada jarak 6 cm berarti dari pusat bola berarti kuat medan listriknya di dalam bola karena di sini jari-jarinya 10 cm sementara titiknya itu pada jarak 6 berarti di dalam. Nah, R-nya jaraknya lebih kecil daripada jari-jari maka kuat medan listriknya sama dengan 0. Kemudian yang C pada jarak 20 cm dari pusat bola. 20 cm dari pusat bola. Jari-jarinya 10, 20 berarti kan di luar dari bola tersebut. Berarti kuat medan listriknya berada di luar kulit bola bermuatan karena jaraknya lebih besar daripada jari-jari. Nah, untuk menghitung kuat medannya kita pakai rumus kaki per R kuadrat. R-nya kita pakai adalah R jaraknya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3,14 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan tadi 20 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Maka hasil akhirnya kuat medan listriknya yaitu 7,07 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian soal berikutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, energi potensial listrik di muatan 960 milikolom. Mili ya, ini M kecil berarti kita bacanya milikolom sebesar titik-titik. Nah, energi potensial konsepnya adalah merupakan besaran skalar. Artinya apa? Artinya dia tidak punya arah. Artinya muatannya di sini diperhitungkan. Jadi kalau di sini nanti muatannya negatif ya diperhitungkan dalam persamaan. Nah, energi potensial rumusnya apa? Energi potensial itu rumusnya kaki kurata ya, kaki kurata. Jadi kalau mau menghitung energi potensial pada 960 milikolom, berarti kan milikolom itu yang di tengah ini. Berarti dia diakibatkan oleh ada berapa muatan di sini? Ada 3 muatan ya, berarti di sini min 200 milikolom, kemudian 800 milikolom dan min 600 milikolom. Maka di sini energi potensialnya itu sama dengan EP. Kalau kita ambil di sini indeks 1, kemudian ini kita ambil sebagai indeks 2, ini indeks 3, maka EP sama dengan EP1 ditambah EP2 ditambah EP3. Karena besaran skalar maka cukup dijumlahkan. Sehingga EP-nya sama dengan kaki. Q-nya ini kita keluarkan, kaki. Q ini kan sama kan ini ya. Tadi kan kaki kurata. Maka nanti sisanya kaki dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Tinggal substitusi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya ini yang ini tadi ya, yang di muatan 960 milikolom. Berarti kalau dijadikan kolom dibagi 1000 berarti 0,96 ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,96 Q1 tadi yang ini min 200 milikolom berarti min 0,2 kolom ya, negatif kita perhitungkan min. Kemudian jaraknya dari 960 ke muatan Q1 tadi 80 cm berarti 0,8 meter, jadikan meter. Sama ini Q2 nya tadi 800 milikolom berarti 0,8 dibagi jaraknya adalah 120 cm berarti 1,2 meter. Kemudian terhadap Q3 ini ya, Q3 nya yaitu min 600 berarti min 0,6, jaraknya 120 berarti 1,2. Tinggal kita hitung saja di sini, maka 9 dikali 0,96 ini dibagi ya, di penyebutnya ini kita bagi semua ini. Nah, ini kita bagi, maka dalam kurungnya menjadi min 0,24 ditambah 0,64 dikurang 0,48. Nah, nilai ini akan kita kalikan dengan 9 kali 10 pangkat 9, maka hasil akhirnya adalah min 7,2 kali 10 pangkat 8 Joule. Kemudian soal nomor 7, pada persegi panjang ABCD dengan AB 6 cm, kemudian BC 8 cm, terdapat muatan di titik A
B dan C berturut-turut 4 mikrokulum, min 5 mikrokulum, dan 3 mikrokulum. Tentukan potensial di titik D. Oke, ini potensial di titik D. Sama seperti energi potensial, bahwa potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Artinya tanda muatan diperhitungkan, dia tidak memiliki arah, ya. Jadi di sini nanti karena ada 3 muatan, maka nanti ada 3 potensial. Berarti VD-nya sama dengan VA ditambah VB ditambah VC, seperti itu. Sehingga VD-nya, ingat, rumus potensial itu kaki rata. Berarti di sini K, kemudian dalam kurung karena tadi adalah VA, berarti QA per RAD. Jadi dari A ke D, D ke A jaraknya, ya. Kemudian ditambah QB per RBD, kemudian ditambah QC per RCD. Nah, sekarang kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya tadi adalah 4 mikrokulum, berarti 4 10 pangkat min 6. Kemudian RAD-nya dari A ke D itu 8 cm, berarti 8 10 pangkat min 2. Kemudian QB-nya tadi min 5 mikrokulum, negatif masukkan di sini sama kayak energi potensial tadi, berarti min 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian jaraknya, jarak BD itu adalah 10 cm. Pitagoras, ya. Ini 8, ini 6, berarti sini 10. 10 cm berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Kemudian untuk QC-nya 3 mikrokulum, berarti 3 10 pangkat min 6. Jarak dari RDC atau RCD adalah 6 cm atau 6 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita selesaikan ini, ya, di dalam kurungnya dulu kita selesaikan 48 setengah, 10 min 6 min 2 berarti min 4, min 5 ini setengah juga, ini juga sama habis, berarti ini coret di sini nilainya berapa ini, berarti 36, ya, berarti setengah, 10 6, 10 min 2 berarti 10 min 4. Nah, setengah itu 0,5 10 pangkat min 4 atau 5 10 pangkat min 5 dikali 9 kali 10 pangkat 9, maka hasilnya adalah 45 kali 10 pangkat 4 atau 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian soal yang ke-8, sebuah kapasitor C1 2 mikrofarad diisi sehingga tegangannya 20 volt. Kapasitor dilepas kemudian dihubungkan dengan kapasitor C2 8 mikrofarad secara paralel. Tegangan kedua kapasitor menjadi titik-titik volt. Oke, penyelesaiannya. Kita ingat untuk rangkaian kapasitor dirangkai secara paralel, maka untuk mencari kapasitas kapasitansi penggantinya CP-nya yaitu dengan dijumlah. Jadi CP-nya C1 ditambah C2. Jadi di sini mikrofarad sama seperti mikrojoule, berarti 10 pangkat min 6, berarti 2 10 pangkat min 6 ditambah 8 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 5 farad. Nah, di sini ingat untuk kapasitor paralel, maka di sini Q1, ya, yang samanya kan adalah tegangan, maka muatannya berbeda, berarti Q1 ditambah Q2 sama dengan Q total. Nah, Q1 ingat Q rumus segitiga kecapi, QCP, ya, kecapi, kalau kita ingatnya kecapi, maka menghitung Q-nya C kali V. Jadi kalau sini Q1 C1 V1, Q2 C2 V2, Q total berarti CP kali V, karena di sini rangkaian yang paralel. Maka kalau kita substitusikan 2 kali 10 pangkat min 6 itu C1, P1 nya tadi adalah 20, kemudian C2 tadi adalah 8, ya, 8 10 pangkat min 6, kemudian dia dilepas, berarti kan nggak punya tegangan, nilainya 0, sama dengan CP nya tadi berapa, 10 pangkat min 5 dikali V yang akan kita hitung. Maka kalau kita hitung V nya sama dengan 10 pangkat min 5 volt, seperti itu. Kemudian soal nomor 9, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kapasitor, ya. Jika V dan Q dihubungkan dengan baterai 12 volt, beda potensial dan muatan yang berada pada kapasitas 2 mikrofarad. 2 mikrofarad berarti pada kapasitas 2 mikrofarad berarti di sini, ya, bisa C1 bisa juga dengan C3. Penyelesaiannya yang ditanya adalah beda potensial dan muatan yang berada pada kapasitas 2 mikrofarad. Nah, di sini yang kita selesaikan adalah kapasitas kapasitor penggantinya. Nah, kita lihat, kita selesaikan dari belakang dulu. Nah, C4 dengan C3, 3 dan 4 ini dirangkai secara paralel. Jadi menghitung CP-nya,
cukup dijumlah, yaitu C3 tambah C4. Jadi kalau kita masukkan nilainya adalah ini harusnya 4 dengan 2 ini ya. 4 ditambah 2, ini harusnya 4 tambah 2 6. 4 tambah 2 6, berarti 6 kali 10 pangkat min 6 nih. Kemudian di sini berarti sudah 2 6 3 gitu ya. Berarti di sini 1/3, 1/2, 1/6. Maka kita samakan penyebut. Ingat kalau ini rangkaian seri, akhirnya nanti adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu dengan cara seperkan. Jadi di 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/CP. Jadi kalau kita melakukan 1/3 ditambah setengah ditambah 1/6. Samakan penyebut, di sini 6. 6 bagi 3 dikali 1 2, 6 dibagi 2 dikali 1 3, 6 dibagi 6 dikali 1 1. Jadi 6/6. 1/CS sama dengan 1 ya, CS sama dengan 1 mikrofarad atau setara dengan 10 pangkat min 6 farad. Nah, karena rangkaian akhirnya adalah seri, ingat prinsip seri, muatannya sama. Siapa yang sama? Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qp. Maka untuk menghitung Q serinya ya cukup tadi kecapi C kali P, berarti CS dikali P. CS nya adalah 10 pangkat min 6, P nya 12, berarti 12 kali 10 pangkat min 6 atau setara dengan 12 mikrocoulomb. Nah, untuk menghitung potensialnya yaitu P2 nya ya kita pakai rumus kecapi tadi. Kalau Q nya C kali P, maka P nya Q dibagi C. Kalau di sini P2 berarti Q2 dibagi C2, berarti Q2 nya adalah 12, kemudian C2 nya adalah 2, berarti 6 volt. Jadi beda potensialnya adalah 6 volt dan muatan yang bekerja pada kapasitas 2 mikrofarad adalah 12 mikrocoulomb. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 10, perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini ada 3 kapasitor. Besar energi yang tersimpan pada C2 yang diminta, energi yang tersimpan, nah ini C2 ini ya, adalah titik-titik mikrojoule dalam 1 mikrojoule. Oke, penyelesaiannya kita hitung dulu kapasitas penggantinya. Nah, ini kita lihat yang kita selesaikan adalah C2 dengan C3. C2 dengan C3 ini dirangkai paralel, maka kapasitas penggantinya cukup dijumlah, yaitu C2 ditambah C3. 7 tambah 5 berarti 12 mikrofarad. Nah, karena di sini dalam mikrojoule, kita biarkan saja dalam mikrofarad. Kemudian CP dengan C1 itu dirangkai seri. Maka untuk menghitung C serinya, cara tercepatnya kan di sini tadi 12 ya, 12 dengan 4. Nah, di atas ini kita ambil yang paling besarnya nilai yang paling besar kapasitornya, berarti kan 12. Nah, ini tulis 12. Nah, 12 nanti dibagi 4 3, kemudian 12 dibagi 12 hasilnya 1. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau boleh dengan ngitung yang seper tadi, 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Jadi 1/4 ditambah 1/12 sama aja, sama yang penyebutnya 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 12 nanti 1 kali 1 1. Jadi 3 tambah 1 4, 4/12 balik jadi 12/4 sama dengan 3 mikrofarad, sama saja kan ya. Kemudian rangkaian seri muatannya sama. Ingat, pada rangkaian seri itu muatannya sama ya, muatannya sama. Jadi Q seri sama dengan Qp ya, Q seri sama dengan Qp. Maksudnya di sini Q1 itu sama dengan Qp sama dengan Q seri, yaitu CS dikali PS sama dengan CP kali P. Nah, CS-nya tadi adalah 3, PS-nya ada 12. Ini kan jadi C1 ya, Q1 boleh. Kemudian Qp-nya, CP-nya tadi adalah 12 dikali PP-nya. Nah, maka di sini 12 kita coret, berarti PP-nya 3 volt. Nah, ingat, prinsip rangkaian paralel tegangannya itu sama. Karena C2 dengan C3 ini dirangkai paralel, maka P2 sama dengan V3 sama dengan VV sama dengan 3 volt. Karena kita mau hitung energinya yang tersimpan pada C2, maka rumusnya setengah C2 V2 kuadrat. Setengah C2 nya tadi adalah 7, kemudian V2 nya adalah 3 dikuadratkan 9 bagi 2 4,5 kali 7 berarti 31,5 mikrojoule. Oke, sampai di sini materi kita saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.